Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Kemiskinan menjadi masalah yang rutin ditangani oleh sebagian besar negara, utamanya negara-negara dengan penduduk muslim. Program pengentasan kemiskinan kerap tidak berdampak baik terhadap penurunan kemiskinan. Di saat bersamaan, para pemikir Barat menilai bahwa ketidakmampuan negara dengan penduduk mayoritas Muslim dalam mengataskan kemiskinan disebabkan karena doktrin Islam yang terbelakang, tidak mampu memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan. Pandangan ini berseberangan dengan esensi kehadiran Islam sebagai penjamin kesejahteraan kehidupan manusia. Kemiskinan memiliki dampak berbahaya, tidak hanya menyangkut kehidupan sosial, melainkan juga persoalan akidah, sehingga Islam memiliki semangat dasar dalam proses pengentasannya. Ekonomi Islam merupakan kaidah dalam menjawab serta menjamin kesejahteraan. Di dalamnya terdapat konsep kemiskinan mulai dari telaah dasar hingga solusi bagi negara. Namun, instrumen-instrumen Islam dalam proses pembangunan masih diabaikan, bahkan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Islam. Baiklah, materi yang kedua yaitu strategi pembangunan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi setiap negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Menurut data yang dirilis oleh Bank Dunia pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,3%. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, situasi ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang terus berjalan dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan pada tahun 2023. Salah satu alternatif strategi yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep ekonomi Islam dan konteks SDG. Strategi pembangunan ekonomi Islam dalam konsep SDG terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama memperkuat sistem tabungan, yang kedua menggunakan dana zakat dan infak untuk pembangunan ekonomi, yang ketiga menggunakan teknologi dalam pembangunan ekonomi Islam, yang keempat memperluas bisnis sumber daya dengan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan efisiensi dalam pembangunan sumber daya, yang kelima menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan tidak diskriminatif baik bagi pengusaha muslim maupun non-muslim. Kemudian yang keenam mendorong pengembangan industri Islam yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, membangun keuangan syariah yang bertanggung jawab dan inovatif. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu sumber-sumber pembiayaan syariah dalam pembangunan. Salah satu hal penting dalam penerapan kebijakan pembangunan berdasarkan prinsip syariah terletak pada instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian negara. Pemerintah Islam telah menggunakan beragam instrumen untuk membiayai pembangunan. Berikut adalah instrumen yang dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional, yaitu instrumen prioritas. Yang kedua, instrumen komplementer. Instrumen prioritas yaitu instrumen yang keberadaannya bersifat mutlak karena memberi manfaat bagi pembangunan negara. Instrumen ini terdiri atas zakat, pajak, wakaf, pendapatan dari pengelolaan aset strategis, serta sukuk dan surat berharga syariah lainnya. Kemudian kalau instrumen komplementer yaitu instrumen yang keberadaannya dapat diakomodasi jika diperlukan, sifatnya sebagai alternatif ketika opsi kebijakan lain sudah dioptimalkan namun belum mampu mengatasi defisit anggaran pembangunan. Instrumen ini adalah utang pemerintah, baik utang yang bersifat bilateral maupun multilateral. Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sifat sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam konteks pembiayaan pembangunan, zakat memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, buffer APBN sebagai penyangga anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana zakat dapat digunakan untuk
Yang kedua, jaringan pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai pilar utama dalam menjamin upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berhak menerima zakat dan instrumen menciptakan pemerataan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pilar pengembangan production base perekonomian negara sebagai instrumen untuk mengembangkan basis produksi dalam perekonomian masyarakat. Kemudian pajak adalah sumber pendanaan utama yang masih mendominasi sumber penerimaan di banyak negara. Dalam perspektif syariah, hukum asal pajak adalah mubah atau boleh. Instrumen pajak ini didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan negara. Selanjutnya materi keempat, yaitu alat ukur kemiskinan dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata adanya dalam masyarakat. Orang-orang miskin tidak hanya berada di negara berkembang saja, namun juga berada di negara-negara maju. Dengan demikian, masalah kemiskinan ada di dunia ini, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan ini kemudian mendapat pujian dari masyarakat dunia. Sayangnya tidak lama kemudian Indonesia mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 sehingga Indonesia mengalami hantaman badai krisis yang menyebabkan Indonesia benar-benar jatuh. Kondisi krisis ini berawal dari nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian berubah menjadi krisis total yang mana krisis total ini mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan proses penelitian yang bersifat deduktif dengan metode penelitian kuantitatif atau penelitian empiris. Hal ini dapat mengetahui data kemiskinan dan alat ukur yang digunakan menurut Selanjutnya materi yang terakhir yaitu problematika pembangunan ekonomi di negara muslim. Masalah yang terjadi di negara muslim ialah ketidakseimbangan ekonomi makro yang diketahui dengan depresiasi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan, defisit neraca pembayaran yang besar, pengangguran dan inflasi yang tinggi, depresiasi nilai mata uang yang terus-menerus, besarnya utang yang dimiliki, kesenjangan pendapatan sosial yang menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan politik dan sosial, kemiskinan dan standar hidup yang rendah. Menurut Seirin, kemajuan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan akan membawa kesejahteraan dan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, akan tetapi faktanya hanya sebagian saja yang bisa merasakan kenikmatan kemajuan itu. Sebagian lainnya masih tetap bergelimang dengan kehidupan tradisional.